Mendekati Lebaran, pemudik semakin nekat menerobos penyekatan. Apakah titik-titik penyekatan akan semakin diperketat? Kami akan bahas bersama Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Selamat sore, Pak Sambodo. Ya, selamat sore, Mbak. Pak Sambodo, ini rupanya masyarakat atau pemudik mulai mencari jalur-jalur tikus. Apakah akan ditambah juga, karena kami mengerti benar bahwa jumlah personil pun sangat terbatas jika harus seluruh jalan tikus ini dijaga akan sangat kesulitan. Begini, dalam 3-4 malam terakhir ini, karena memang biasanya ramai di malam hari, itu jalur arteri mulai dari Kedung Waringin, Tanjung Pura, Kerawang, Patok Besi, Subang, itu semua penuh dengan pemudik sepeda motor. Kami di Polda Metro Jaya melaksanakan penyekatan di 2 titik, di Bundaran Mareleng, kemudian di Kedung Waringin, itu 1 jalur di jalur arteri utama menuju ke arah Kerawang. Setiap malam kekuatan pasukan kami tambah. Bahkan pos baru pun kami dirikan. Tetapi kan masalahnya bukan di situ. Seberapa banyak pun petugas kami tambah, itu juga tidak akan mungkin kami mampu menahan kalau tidak ada kesadaran kolektif dari warga masyarakat untuk tidak melaksanakan mudik. Mengapa? Karena bisa saja kami tahan dengan kekuatan pasukan kami yang ada, tapi yang terjadi nanti akan adalah tragedi drama kemanusiaan. Kenapa? Karena di antara ribuan sepeda motor sepanjang kurang lebih 5 km tanpa berhenti, tanpa putus, mereka menghentikan kendaraannya, membunyikan klakson. Padahal di tengah-tengah mereka ada yang keluarga bawa anak kecil, ada yang masih bawa anak bayi, ada yang tidak pakai masker dan sebagainya. Tentu bagi kami harus menimbang apakah antara, ini kan sebetulnya dilematis ya bagi kami. Apakah kami harus menyekat keras sesuai dengan pelandian mudik, tetapi kalau kami menyekat keras tentu nanti akan menimbulkan kerumunan dan chaos di tengah para pemudik yang tetap memaksa. Sehingga kemudian kami harus melakukan langkah-langkah diskresi untuk terkadang melepas, kemudian menghentikan lagi, melaksanakan pemeriksaan, melepas lagi. Tentu pada saat melepas akan dikoordinasikan dengan polres-polres tetangga, misalnya dengan Kerawang, dengan Subang dan sebagainya. Tapi begini, bisa dibayangkan kalau misalnya pengalaman yang ada yang berangkat dari Jakarta setelah selesai sholat maghrib misalnya, jam 6, jam 7, sampai di perbatasan Kedung Waringin itu sudah jam 10, jam 11 malam. Di situ kemudian kami sekat dan dia terhambat selama 2 jam. Akhirnya bisa, taruhlah dengan berbagai cara, akhirnya bisa lolos. Nggak nyampe dari situ, 1 kilometer itu ada penyekatan lagi Tanjung Pura, tersekat lagi selama 2 jam. Nggak nyampe dari situ, ada berapa kilometer ada penyekatan di Patok Besi, Subang, tersekat lagi. Ada lagi Cirebon, tersekat lagi. Berapa jam perjalanan, berapa energi yang harus terbuang hanya untuk berusaha untuk mudik gitu. Baik. Nah, itulah sebabnya dalam kesempatan yang baik ini kami menghimbau untuk masyarakat mari tetap di rumah saja, tidak melaksanakan mudik gitu, Mbak. Baik, Pak Sambodo, jika dilihat dari kita hitung dari H-4 Lebaran, semakin mendekati Lebaran, apakah pemudik motor yang mencoba menyelinap lewat jalur-jalur tikus itu bertambah atau berkurang, Pak, setiap harinya? Tanggal 9 malam kemarin sepertinya adalah puncaknya. Waktu itu memang kami sendiri berada di Kedung Waringin, memang luar biasa volumenya. Tadi malam sudah mulai masih tetap ramai, tapi sudah mulai agak berkurang. Kemungkinan malam ini di malam takbiran masih ada, tapi volumenya mungkin tidak sebesar tanggal 9. Jadi tetap ada, tapi ini mungkin sudah mencapai puncaknya. Baik, Pak Sambodo, kita lihat di media sosial, ironisnya justru mereka yang mencoba menyelinap mudik ini justru didukung oleh masyarakat sekitar dengan mencarikan jalan-jalan pintas, kemudian mencarikan jalan tikus yang tidak dijaga oleh polisi, justru didukung oleh masyarakat dan juga netizen. Tanggapan Pak Sambodo seperti apa? Iya, mungkin ada juga masyarakat sudah jenuh ya di tengah masa pandemi COVID yang sudah setahun lebih kita laksanakan. Tetapi dalam kejenuhan itu kan kita juga tidak boleh lengah. Awalnya kita kan semua tidak ada yang mau negara kita seperti India. India itu awalnya sudah bagus dengan PPKM mikronya, tetapi kemudian mereka lengah dan akhirnya terkena
second wave, bahkan the third wave of COVID di India, dan sampai seluruh struktur kesehatan sudah tidak mampu lagi. Dan itu hanyalah sebagian besar disebabkan oleh upacara-upacara keagamaan. Nah, ini kan sebetulnya mirip-mirip, ini ada tradisi mudik di Indonesia, gitu. Dan kita kan tidak mau bahwa negara kita seperti India, tanggal 14, 13, 14 besok ini kemudian hari raya, setelah itu 7 hari kemudian atau 2 minggu kemudian terjadi ledakan COVID di Indonesia. Angka kita sudah cukup bagus, 4.000 sampai 6.000 per hari. Apa mau kita kembali seperti dulu di angka 12.000 per hari, angka kematiannya sekian ribu, positivity rate-nya tinggi. Yang paling rawan adalah BOR, bed occupancy ratio. Kita pernah mencapai BOR di atas 70%, 80%. Semua orang kesulitan untuk mencari rumah sakit. Sekarang ini BOR kita sudah tinggal di antara 20-30%. Nah, apa kita mau kembali ke angka 80%? Nah, ini yang harusnya dipahami oleh masyarakat. Karena apa? Seberapa banyak pun pasukan kami terjunkan untuk melakukan penyekatan, kalau tidak ada kesadaran kolektif masyarakat mematuhi peniadaan mudik, itu tidak akan berhasil, Mbak. Baik, terima kasih Kombes Pol Karena Sambodo. mereka bukan pengunjuk rasa. Baik, Yang Pak. kami bisa hadapi anarkis, kami tetap harus persuasif dan humanis. Baik, terima kasih Pak Sambodo telah bergabung bersama kami di Anyus Sore.